Saudara, imbas peretasan sistem pusat data nasional, Komisi 1 DPR meminta penjelasan kepada Menteri Komunikasi dan Informatika serta Badan Siber dan Sandi Negara. Komisi 1 DPR memanggil Menkominfo dan BSSN terkait peretasan sistem pusat data nasional yang membuat layanan publik jadi terganggu. Saat ini DPR masih menunggu penjelasan lengkap dari pemerintah terkait penanganan pusat data nasional yang diretas. Menteri Komunikasi dan Informatika Budi Aris Setiadi menyebut serangan ransomware kepada Pusat Data Nasional berdampak pada layanan 30 kementerian dan lembaga serta 15 provinsi. Total ada 239 instansi pusat dan daerah yang terdampak. 43 instansi tidak terdampak. Beberapa layanan seperti imigrasi dan pemerintah kota Kediri berhasil pulih. Status layanan PDNS 2 per 26 Juni 2024. Instansi pengguna yang terdampak layanannya itu kementerian lembaga ada 30, provinsi ada 15, kabupaten ada 148 dan kota ada 48. Total ada 239 kementerian lembaga daerah yang terdampak. Selanjutnya instansi pengguna layanan yang tidak terdampak karena data tersimpan di PDNS 2 hanya data backup, yaitu kementerian lembaga ada 21, provinsi 1, kabupaten 18, dan kota 3, di mana total ada 43 instansi kementerian lembaga daerah yang tidak terdampak. Instansi pengguna yang berhasil recovery layanan adalah Kemenko Marves, layanan perizinan event, Kemenkumham, layanan keimigrasian, LKPP, layanan sikap, Kemenak, Sihalal, dan kota Kediri. Pemerintah menargetkan pemulihan layanan prioritas di kementerian, lembaga, dan instansi pusat maupun daerah akibat serangan siber pada akhir Juli 2024. Sementara pemerintah juga mengupayakan pusat data nasional pulih sepenuhnya Agustus 2024. Shortlist dan recovery layanan prioritas Kominfo, KSO, PDNS, kementerian lembaga daerah itu diharapkan sampai akhir Juli bisa kita recovery total. Selanjutnya pemulih layanan yang memiliki backup ini dilakukan oleh Kominfo, KSO, PDNS, BSSN, dan Kementerian Lembaga Daerah diharapkan akhir bulan Juli sudah selesai. Kurang dari 3 bulan sejak insiden, jadi full recovery layanan PDNS 2 KSO termasuk tindak lanjut rekomendasi hasil forensik diharapkan pertengahan Agustus 2024 sudah bisa dituntaskan. Redeploy layanan tenan itu minggu ketiga Agustus 2024. Melakukan perbaikan SOP minggu kedua Agustus 2024 dan evaluasi tata kelola PDNS. Badan Siber dan Sandi Negara menyebut pada tahun 2023 sudah pernah mengeluarkan prediksi kemungkinan serangan siber ransomware akan terjadi pada tahun ini. Prediksi ini sudah disampaikan ke kementerian dan lembaga agar bisa diantisipasi. Sudah membuat prediksi untuk semua. Dalam hal ini kalau Intel ada kir Intel di tahun 2024, maka kita juga buat kir Intel atau prediksi di apa yang akan terjadi di tahun 2024 dari sisi serangan siber. Di antaranya adalah ransomware yang kejadian saat ini. Kemudian yang lain ada web defacement, ada ITO attack. Web defacement ini lebih banyak kaitannya nanti digunakan dalam rangka judi online. Ini sudah kita prediksi. Kemudian distributed denial of service, kemudian cyber threat base, dan advanced persistent threat. Itulah gambaran prediksi kemungkinan serangan-serangan siber yang akan terjadi di 2024 ini, dan untuk mengantisipasi itu kita sampaikan ke semua lembaga untuk mengantisipasinya. Anggota Komisi 1 DPR Nurul Arifin mencecar Kepala BSSN dan Menteri Kominfo terkait siapa pelaku penyerangan terhadap Pusat Data Nasional. Nurul meminta BSSN dan Kominfo menjelaskan siapa dan kemana tebusan yang diminta oleh pelaku dikirimkan. Namun BSSN dan Kominfo akan menjelaskan usai sidang diskorsing untuk sholat maghrib. Ini Bapak mengatakan ada yang minta tebusan 8 juta US dollar, 171 miliar begitu. Itu sebenarnya bukan nilai yang besar mungkin kayaknya ya Pak ya. Tapi
pertanyaannya, siapa yang meminta tebusan? Dan Bapak harus bayar kemana? Pelakunya siapa? Pertanyaan berikutnya, apakah pelakunya ada terindikasi dari internal? Atau apakah mereka yang menjual teknologi karena teknologinya ingin dibeli? Ya. Atau pelakunya adalah seperti Bapak Ludwig tadi katakan, bukan orang yang marah karena usaha judi online-nya diganggu oleh Bapak, misalnya ya. Judulnya itu diganggu oleh Bapak, apakah mereka yang marah, begitu ya? Dan yang terakhir, pertanyaan saya keempat adalah, bagaimana dengan penanggung jawab penyedia jasanya tersebut? Apakah mereka tidak mampu? Sementara itu, Direktur Network and IT Solution PT Telkom, Herlan Wijanarko menyebut data yang terkena ransomware sudah tidak dapat pulih atau diperbaiki. Tapi Telkom klaim tengah menyiapkan data cadangan di server atau peladan lain agar sistem bisa kembali bekerja. Herlan bilang saat ini mengidentifikasi data-data yang masih punya cadangan di tempat lain, khususnya data milik instansi pemerintah. Tapi jika tidak terdapat cadangan oleh instansi yang menjadi korban serangan, Telkom menyiapkan peladan atau server yang baru. Data yang sudah kena ransom ini sudah nggak bisa kita recovery. Ya, kalau memang ini nggak ada backup, kita akan merebuild ulang. Ya, kita siapkan environment yang baru sebagai pengganti PDS-NS 2 yang sudah kita kunci. Kita setup ulang, kita hardening, kita implementasikan semua aspek security. Banyak yang dapat asistensi dari BSSN ya, melalui prosedur yang membuat ini lebih aman, baru nanti kita akan rebuild di environment yang baru. Kepala Badan Siber dan Sandi Negara BSSN Hinsa Siburian menyebut sudah memutus akses Pusat Data Nasional atau PDN 2 di Surabaya dengan peladan atau server lainnya. BSSN menyebut sedang memeriksa forensik sampel ransomware yang digunakan menyerang PDN 2 di Surabaya. BSSN klaim telah menyiapkan Pusat Data Nasional di kota lain sebagai cadangan data dan saat ini dipastikan aman dari serangan ransomware. Saat ini BSSN bekerja sama dengan Polri menelusuri rekonstruksi serangan ransomware yang menyebabkan data di peladan PDN Surabaya jadi terkunci atau terenkripsi sehingga tak bisa diakses. BSSN belum bisa menjamin data yang dienkripsi ini berpotensi dijual oleh penyerang. Kalau misalkan data kita sudah di-download atau sudah disimpan oleh para pelaku, Pak? Itu kan sedang kita forensik kan lagi kerja juga terus. Ya. Tapi sementara dugaan ini kita karena sifatnya serangan ini kan menenkripsi sehingga data itu tersandra. Nah, data itu ada di tempat tapi tersandra karena terkunci. Alamat perusahaan pemenang tender proyek PDSN Kementerian Kominfo yang tertera sesuai LPSE ini berbeda dengan aslinya. Saat dilakukan penelusuran tim Kompas TV, alamat yang tertera justru merupakan kafe dan jasa penyewaan kantor. Rumah yang berada di Jalan Banter, Bandung ini adalah sebuah kafe dan jasa penyewaan kantor. Padahal yang tertera pada LPSE merupakan lokasi kantor PT Energi Jaring Komunikasi atau Enerkom pemenang tender PDSN. Menurut penjaga rumah, PT Enerkom sempat menyewa di sini, tapi sudah pindah pada bulan Januari lalu. Di sini sekarang udah pindah. Oh, dulu berapa lama di sini ya? Kayaknya kurang tahu kalau berapa lamanya. Udah pindahnya itu dari Januari 2024. 24 ya. Pindahnya kemana tahu nggak? Ke Jakarta, tapi nggak tahu Jakartanya di mana. Oh. Dikutip dari laman pengadaan barang dan jasa milik Kominfo, perusahaan pemenang dari pembuatan cadangan SMSN Cloud, Pusat Data Nasional sementara, adalah PT Energi Jaring Komunikasi yang beralamat di Buah Batu, Bandung. Nilai kontraknya mencapai 164,4 juta rupiah. Sementara menurut data Dirjen AHU Kemenkumham, PT Energi Jaring Komunikasi berkantor di Jalan Kartini, Jakarta Selatan.
Saat ini Komisi 1 DPR masih menggelar rapat dengar pendapat atau RDP dengan Menteri Kominfo dan Kepala BSSN untuk menjelaskan dampak serangan pusat data nasional serta penanganannya seperti apa. Lalu sebenarnya apa masalah dari penanganan data yang dikelola pemerintah ini terjadi peretasan, dan yang terakhir adalah sudah seminggu ini diretas pusat data nasional kami. Kami bahas malam hari ini bersama dengan Ruby Alamsyah, pakar digital forensik. Mas Ruby, selamat malam. Selamat malam, Mbak. Mas Ruby, saya mau tanya yang simpel-simpel dulu. Ini pertanyaan banyak orang, mungkin juga tadi anggota Komisi 1 DPR bertanya begitu. Kenapa sih sampai dengan sekarang penyerang ini belum diumumkan, padahal sudah minta uang tebusan 131 miliar rupiah. Kenapa belum diumumkan? Apakah memang belum tahu siapa penyerangnya? Baik, jadi penyerangan ransomware seperti ini memang biasanya dilakukan oleh kelompok organisasi kriminal siber yang terorganisir gitu loh. Nah, kelompok yang terorganisir ini kebetulan namanya memang selalu sama dengan nama ransomware-nya. Saat ini Brainsiver adalah kelompok ransomware yang menyebarkan salah satu korbannya adalah PDN, di mana 2 hari sebelum PDN juga sudah ada korban yang lainnya. Nah, dan kalau kita merujuk kepada website si pelaku, yaitu si Brainsiver, per hari ini, sampai sore ini, belum ada satupun list korban yang sudah confirm tidak mau deal ataupun sudah diekspos oleh pelaku. Karena konsepnya selama ini gitu, pelaku ransomware ini mereka punya official website, mereka punya komunikasi kepada korban. Kalau korban tidak mau bayar, kalau korban tidak deal sama sekali, mereka akan expose di website mereka yang official maupun diekspos ke dark web untuk dibocorkan datanya. Nah, konsepnya seperti itu. Untuk saat ini sebenarnya pelakunya sudah diketahui adalah kelompok Brainsiver. Masalahnya siapa saja? Itu kelompoknya ada di internal di Indonesia, di luar negeri? Udah confirm di luar. Luar negeri, oke. Karena makanya mintanya dalam bentuk dolar ya? Dalam bentuk dolar. Kita confirm, kalau PDN itu kita perhatikan confirm permintaan itu 8 juta dolar. Nah, kalau korban lain yang kami amati itu hanya 150.000 dolar. Nah, bayangkan berarti sederhananya adalah seberapa besar kualitas dan kuantitas yang diretas oleh Mas Ruby ini di PDN dibandingkan korban yang hanya cuma diminta bayaran 150.000 dolar. Karakternya kalau dari si peretas ini kira-kira kalau kita analisa nih, kenapa nih? Apakah ada pesanan? Misalnya retas dong pusat data nasional, apalagi tadi dikatakan oleh Bu Nurul Arifin dalam RDP begitu, jangan-jangan karena judi online nih, makanya ada yang kesal lalu diretas PDN kita. Oke. Itu sah-sah aja sih, asumsi itu atau pemikiran seperti itu sah-sah aja. Tapi kalau kami biasa kerja objektif ya, ngelihat kasus-kasus seperti ini. Nah, kalau yang PDN ini, baik si Brainsiver ini, karena memang belum ada satupun korban yang di list yang di daftar official mereka, nah itu bisa sah-sah aja asumsi. Tapi biasanya nih kelompok-kelompok seperti ini murni motifnya hanya finansial. Masalah mereka ditumpangi atau tidak itu perlu kita buktikan. Mereka murni finansial dan murni biasanya penyebaran ransomware-nya itu targetnya itu non targeted, alias mereka nyebarin aja tuh phishing link, mereka nyebarin aja ransomware secara random. Nanti kalau ada yang ngeklik, ada yang mendownload baik dari website ataupun dari email yang dikirim, baru akan terinfeksi gitu loh. Biasanya random, Mbak. Biasanya random ya. Nah, kalau gitu kan sudah diminta uang tebusan 131 miliar rupiah kalau di Indonesia kan begitu, atau dirupiahkan. Nah, tapi satu sisi kan ini sudah 1 minggu nih jalan. Kalau begitu bayar atau nggak bayar, data kita udah bocor kemana-mana dong. Udah bisa digunakan sama si peretas itu untuk kegunaan lain? Ya, baik. Kalau saya tidak membela PDN, tapi yang sepengamatan saya sampai hari ini, pelaku itu tidak mengakses ataupun memiliki data PDN. Pelaku hanya murni menyandera, mengunci sistem dan data PDN yang nggak bisa diakses lagi oleh PDN sama sekali. Nah, jadi pelaku menyatakan ke korban yang lain ya, berarti sama konsepnya, yaitu pelaku hanya mengunci, mereka tidak memiliki datanya. Dan mereka nggak bisa ngelihat itu datanya, buka?
Iya, kalau mereka memiliki datanya, Mbak, ini menurut saya sih nggak sempat mereka ya, karena sebesar itu ya PDN. Menurut saya mereka murni konsepnya hanya mengunci, menyandera, dan meminta tebusan. Kalau mereka memang benar punya datanya, Mbak, nilainya pasti akan jauh lebih besar dari ini. Oh, oke. Nah, berikutnya adalah soal ini. Kan sampai sekarang misalnya layanan visa jadi terhenti kemana-mana. Orang mau bikin paspor juga kemudian bingung nih kapan jadi paspornya karena peretasan dari Pusat Data Nasional ini. Sementara tadi Menkominfo bilang paling lambat Agustus lah, mudah-mudahan semuanya bisa pulih. Satu sisi juga dari pihak PT Telkom bilang katanya data-data yang sudah diretas ini tidak akan bisa pulih begitu. Ini gimana jaminan data kita sebagai masyarakat? Ya, itu balik lagi sih akan tanggung jawab masing-masing instansi yang mana mereka juga bisa minta tanggung jawab kepada pengelola PDN nih kalau memang mereka merasa dirugikan ataupun datanya bocor. Nanti kan itu bisa dibuktikan secara forensik mereka datanya bocor di PDN kah atau memang bocor di tempat lain. Nah, itu harus dibuktikan secara forensik. Nah, kalau data-data kita yang di PDN persisnya, kalau saya sih sampai hari ini masih confident bahwa data tersebut nggak diakses sama pelaku nih, karena kita cukup banyak mengatasi korban-korban yang kena ransomware ini, baik instansi pemerintah maupun swasta, itu kita pelajari murni finansial dan dan mereka mostly jujur dalam artian mereka punya cara tuh, ini makanya kelompok terorganisir mereka jual ransomware-nya itu untuk dapat tebusan murni finansial, dan mereka punya sistemnya. Kalau udah dibayar udah dirilis. Tapi kalau nggak dibayar mereka rilis datanya ataupun mengekspos siapa instansinya. Tapi, apa saja. Nah, Mas Ruby, ini kemudian kalau misalnya kan sebenarnya Pusat Data Nasional ini menjadi satu hal yang diagung-agungkan gitu ya, karena terintegrasi juga dengan sistem pelayanan berbasis elektronik atau SPBE yang terus digaungkan oleh Kominfo begitu. Untuk menyatukan semuanya, data dari pusat, daerah, kelembagaan, kementerian. Ini sebenarnya baik nggak sih semua data disatukan dalam wadah yang sama, atau sebaiknya juga ada cadangan di mana-mana, atau jangan disatukan sebaiknya? Oke, prinsip dasar simpel memang, tidak ada sistem IT di dunia yang aman 100%. Itu kita confirm, udah sepakat semua pihak. Tetapi yang bisa kita lakukan adalah mengoptimalkan keamanannya. Nah, konsep apapun sebenarnya satu data ini memang mestinya udah ada kajian akademik dan lain-lainnya, sudah ada benchmark dari negara-negara lain. Memang bagus, tapi mungkin ada yang lebih bagus dari konsep satu data ini. Nah, tetapi kalau satu data dipaksakan untuk diimplementasikan, ya mbok jangan seperti PDNS kemarin gitu loh. Maksudnya ada dua kesalahan utama di PDNS kemarin. Satu, adanya tidak adanya pengoptimalan monitoring sistem sehingga ada pelaku yang menyusup, masuk, mengakses dan mengunci tanpa ada yang tahu. Lalu tahunya hanya setelah kejadian. Kedua, tidak ada backup sistem dari ini kesannya PDNS tidak secure by design gitu loh. Kalau secure by design, mestinya PDNS itu punya namanya DRC, Data Recovery Center, di mana? Apalagi juga sudah diperingati sama BSSN sebenarnya ya. Nah, kalau ada DRC, otomatis sistem utama kalau mati dengan cara apapun, nggak hanya ransomware, dibom, kena gempa, otomatis backup itu nyala otomatis. Iya, Mas Ruby Alamsyah, terima kasih untuk pandangannya mengenai peretasan Pusat Data Nasional yang sekarang juga kita sudah dengarkan atau sedang dengarkan rapat kerja bersama dengan Komisi 1 dan Kominfo. Terima kasih, Mas Ruby. Sama-sama, Mbak. Saudara, setelah ini kami punya informasi dari mantan Mentan Syahrul Yassin Limpo mengungkap pemberian uang 1,3 miliar rupiah ke mantan Ketua KPK Firly Bahuri. Polisi masih berupaya melengkapi berkas Firly dan tak melakukan penahanan. Kenapa? Kami bahas setelah ini.